Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh hanya mengikuti persangkaan belaka tanpa didukung oleh pengetahuan. Assalamualaikum, nama Lena Liana, NPM 1904030005, BPI IAIN Metro Lampung. Apa yang dimaksud dengan atribusi sosial? Atribusi sosial adalah proses yang kita lakukan untuk mencari penyebab dari perilaku orang lain sehingga kita mendapatkan pengetahuan mengenai karakteristik stabil dari orang tersebut. Kapan atribusi sosial dilakukan? Atribusi terjadi pada situasi yang tidak diharapkan serta pada situasi negatif atau tidak menyenangkan. Hai Malin, lagi ngapain? Hai. Lagi ngapain, Mbak? Kamu nunggu ya sama Mbak ya, dadah. Pagi teman-teman. Pagi Nisa. Lagi ngapain, Sa? Tugas apa? Oh, yang buat Mami Sedawan ya? Bapak mau kalian isi lidah dan Tumben, gak semarah. Ini merupakan orang yang ceria, banyak bicara, dan suka menyapa. Ia terbiasa menyapa teman-temannya setiap bertemu di kampus. Akan tetapi, ada suatu hari ia menjadi pendiam, sensitif, dan tak menyapa teman-temannya. Hal ini membuat mereka penasaran. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab ia seperti itu? Hal inilah yang dimaksud dengan atribusi sosial. Menganalisis faktor penyebab atribusi sosial. 1. Locus of causality, yaitu dengan mengacu pada pertanyaan, apakah faktor penyebab perilaku itu bersumber dari faktor internal atau faktor eksternal. 2. Stability, yaitu mengacu pada pertanyaan, apakah faktor penyebab perilaku tersebut bersifat stabil atau tidak stabil. 3. Controllability, yaitu mengacu pada pertanyaan, apakah faktor penyebab perilaku tersebut dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Aku dilahirkan dengan wajah yang tidak menarik. Teguran dosen tidak bisa menghentikan mereka untuk bolos kuliah hari ini. Teori-teori dalam atribusi sosial. 1. Theory of Knife Psychology. Menurut Heider, kita secara alamiah dapat mengetahui hubungan sebab akibat di antara beberapa informasi. Kita selalu menarik makna dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dan menggunakannya untuk memahami dunia sosial. 2. Correspondent Inference Theory dikemukakan oleh Ed Jones dan Kate Davis. Teori ini menjelaskan proses yang digunakan orang-orang di dalam melakukan atribusi internal, terutama ketika perilaku yang diamatinya tidak mudah dipahami. Teori yang ketiga adalah Covariation Theory yang dikemukakan oleh Harold Cayley. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa dua kejadian bisa dikatakan memiliki hubungan sebab akibat
jika di antara keduanya kevary satu sama lain, atau jika yang satu berubah, maka yang satunya lagi pun akan berubah. Kesalahan-kesalahan dalam atribusi sosial. 1. Fundamental attribution error adalah kecenderungan kita untuk mengatribusikan perilaku orang lain karena faktor karakteristik individual daripada karena faktor situasi. Bagaimana orang cenderung memandang suatu peristiwa, kejadian negatif, orang cenderung menyalahkan faktor internal. Kejadian positif, orang cenderung memuji faktor eksternal. Mel, HPku hilang. Kok bisa? Emang tadi nggak cek barang dulu sebelum pergi? Mel, katanya si Ani mau ke Korea loh. Oh iya. Ya iyalah, orang tuanya kan kaya, jadi mampulah yang ngebayarin buat ke Korea. Bener juga sih. 2. Actor-observer effect adalah kecenderungan untuk menjelaskan perilaku orang lain karena faktor individu, sedangkan perilaku diri sendiri karena faktor situasi. 3. Self-serving bias adalah kecenderungan kita untuk menilai kesuksesan orang lain karena faktor eksternal, sedangkan kesuksesan diri sendiri karena faktor internal. Dan kecenderungan kita untuk menilai kegagalan orang lain karena faktor internal, sedangkan kegagalan diri sendiri karena faktor eksternal. Wah, syukurlah, nilaiku bagus. Kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Loh, kok nilaiku jelek sih? Pasti ini karena dosennya salah ngasih nilai. 4. False consensus effect adalah kecenderungan kita untuk menggunakan penilaian pada diri sendiri sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap orang lain. 5. Self-centered bias adalah kecenderungan kita untuk merasa lebih berkontribusi terhadap suatu hasil yang dikerjakan bersama orang lain daripada apa yang sungguh-sungguh dilakukannya. 6. Blaming the victim adalah kecenderungan kita untuk menyalahkan korban atas nasib yang menimpa dirinya. Proses atribusi sosial. Step 1. Observasi. Dia buru-buru banget sih. Kenapa ya? Yang lain pada buru-buru juga nggak ya? Oh, berarti faktor internal. Dia sehari-hari suka buru-buru juga nggak ya? Tapi terakhir kali aku ketemu dia di musola lagi santai kok. Tapi faktor penyebabnya di eksternal dong. Aku jadi bingung deh. Kira-kira kalau ntar aku ketemu dia masih buru-buru nggak ya? Oh, berarti hari ini dia emang terburu-buru. Step 2. Perilaku disengaja atau tidak. Oh, tidak sengaja. Kan sehari-hari dia nggak pernah terburu-buru. Step 3. Perilaku termasuk internal atau eksternal. Jadi itu termasuk perilaku apa ya? Oh iya, internal. Kan cuma dia yang terburu-buru dan di tempat lain pun dia juga terburu-buru. Tapi sifatnya sementara. Karena sih biasanya dia tuh orangnya santai.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.